Yo, what's up semuanya? Sap, Balik lagi dengan Pandas Production. hai. Terima kasih karena sudah klik video ini. Terima kasih kesempatan hari ini kita dalam edisi masih Halloween. Kita akan melakukan satu video. Ini pertama kali kayaknya. Itu tentang reaction to creepy story. Nah, di sini gue nggak sendiri, ada kawan gue dari jauh. Perkenalkan lah namanya siapa. Nama Rexel dari Palembang. Palembang, oke. Dari Batam, cuman baru pindah. Judulnya BTH strip apa itu? PLB. PL, enter kode kota ini apa ya? Ya gitu deh lah ya. Nah, jadi intinya kami bakal bacakan cerita, yaitu kami bakal react. Pertama, yaitu bakal cerita creepy Indo ya. Aku ada siapin 3 cerita. Singkat aja sih, tapi mari kita cek. Oke. Jadi, gue akan membacakan cerita pertama. Judulnya Posesif. Aku pernah bilang pada kekasih, jangan pernah tebar pesona di depan banyak gadis. Sayang, dia tak menuruti permintaanku. Namun, karena terlanjur cinta, maka aku putuskan membantunya. Esokan hari, ku tebar setiap bagian tubuhnya yang memesona di depan banyak gadis. Bentar. Ini lebih ke apa mau ya? Next dulu. Oke, next. Mau next. Boleh. Next. Judulnya Tetanggaku. Rinai hujan mulai membasahi bumi. Setiap rintiknya seolah-olah saling menyerbu pada tanaman-tanaman di peralatan rumah. Terlihat seorang gadis berkerudung merah tak peduli pada rahmatnya yang telah turun. Dia cukup lama termangu sambil menatap kejauhan. Lambat laun, wajah si gadis sendu. Lalu bulir bening pun jatuh membasahi pipinya. Dia, Reina, tetangga depan yang berjarak 2 rumah dari rumahku. Aku biasa memperhatikan dia dalam jarak lumayan jauh. Terkadang juga menyapa sekilas saat berpapasan. Walaupun jarang direspon, pernah juga mengetuk jendela kamarnya, hingga tak sengaja membangunkan si Black yang membuat anjing itu menggonggong malam-malam. Hanya ingin dia tak merasa sendirian. Namun, kali ini ada yang mengikatku dengan rantai. Alasannya, bulan Ramadan setan dilarang keliaran. Sial. Oke. Paham nggak? Oke, sejauh ini 2 ini lumayan ya. Bentar, next ya, ada tinggal 1 lagi. Oke. Teman baru. Di tengah perjalanan menyusuri lorong gelap menuju rumah, aku bersama seorang teman menaiki sepeda motor. Setelah penat pulang kerja dari kota, temanku yang menyetir sedangkan aku menumpang. Dari sepanjang jalan yang kami lalui, ada satu kejanggalan. Jalanan yang biasanya ramai dengan kendaraan, truk-truk besar, mobil pribadi, dan sepeda motor berlalu lalang. Kini tampak sepi kendaraan. Budi, lu merasa aneh gak hari ini? Tanyaku sambil menepuk pundaknya. Hening. Budi tak merespon, malah fokus mengendarai motor. Mungkin dirinya tak mendengar pertanyaanku. Tiba-tiba terdengar lolongan anjing yang seolah-olah mengisyaratkan segera pergi jauh. Tak lama berselang, suasana semakin mencekam saat semilir angin berhembus kencang, menerpa ranting pohon hingga berjatuhan. Bulu kudukku merinding, degup jantung mulai tak seirama. Hidungku mendengkus bau anyir menyengat dari arah depan. Mendadak terlihat bagian kepala Budi sampai leher berputar ke belakang sambil menyeringai. Kita sudah sampai, Pandi. Ini yang paling apa ya? Iya. Lumayan. Jadi gimana itu tiga creepy story? Gimana kita review atau react gitu? Dari yang pertama kali ya? Oh jelas, posesif yang pertama. Gimana tadi?
Itu pastinya itu tentang psikopat sih. Iya, di akhir kelihatan tiba-tiba nggak nyangka ceritanya gitu sih. Pertama Iya ya, kirain itu cerita gimana, creepy story yang gimana, ternyata yang iya, plot twist main. itu namanya twist ya, twist. Di situ yang satu lagi yang kedua, Yang kedua judulnya eh ya, ya, yang kedua ini gimana ya? Sabar, aku harus baca lagi ya. aku coba memahami juga. Iya. Rinai hujan mulai bahasa ini setiap rintiknya soal es paling dan bertujuh buat rumah. Dia cukup lama termanggil sambil natap jauh. Baru jadi intinya ini dia ini setan kan? Setannya ini yang cerita ini kan? Iya sih, karena dia soal cerita tentang bulan Ramadan, setan Sama-sama. kan dilarang berziarah. Ini ujungnya jadi komedi ya. Kayak aku pernah baca. Bisa jadi. Ini kayak di apa ya? Kayak webtoon ada apa tuh lupa yang dark story kalau nggak salah judulnya. Pokoknya dia endingnya itu selalu plot twist gitu gimana? Dia nggak ada kata-kata. Konsepnya sama sih. Intinya cerita ini setannya yang kena gitu kan. Iya. Ini jatuhnya komedi guys. Creepy komedi tapi berujung komedi. Nah, yang ketiga ini orientasinya tiga apa nih? Ini yang paling apa sih dia? Yang paling lumayan serem. Bayanginnya udah lumayan gimana ya? Kalau di keadaan si Fandi ya? Iya kan, Fandi kan lagi numpang Budi. Kalau bayangin kita di posisi Fandi ini serem sih, bener. Jujur serem, iya pasti dong. Dari pikiran coy, jalan gitu. Ya kan intinya dia kan jelasin kalau dia biasanya numpang, terus biasanya jalan rame, tiba-tiba sepi. Dan tadi endingnya digantungin gitu, ya udah selesai gitu. Ya, tapi ini aku masih penasaran Fandi ini masih hidup atau enggak ya? Nah iya. Kira-kira. Tapi ini judulnya teman baru. Pertanyaan aku sebenarnya mereka udah kenal atau gimana? Iya, teman. Judulnya teman baru soalnya. Creepy dark ya ini ya. Creepy dark. Mungkin ketemu gitu numpang. Ya, jadi pelajarannya jangan numpang sama orang asing. Siap. Good story for Halloween story. Kalau aku, jadi itulah cerita gua. Ya, jadi yang paling favorit tadi yang mana? Menurut gua yang paling gila itu posesif gila juga, tapi yang lebih gila yang ketiga sih. Teman baru, iya. Teman baru lumayan lah. Jadi ya, sekarang, gimana kalian komen di bawah PC. Nah, Vitius. Oke, sekarang giliran aku ya berarti. Ya, berarti giliran Anda membaca story. Jadi kali ini versi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Ini lebih ke urban legend daripada creepy story. Urban legend. Urban legend itu kayak gimana ya? Kayak tahayul yang udah lama diomongin orang-orang di sekitar. Iya. Misalnya kalau di Indonesia kayak hantu-hantunya apa gitu kan. Kidul, Pantai Selatan. Ini sekarang creepypastanya dari Jepang. Oke. Mari. Jepang. Oke, bentar. Share screen dulu. Oke. Share screen dulu. Perlu ditranslate nggak sih? Ya, boleh ditranslate. Apa yang di share screen? Nah, ini deh. Udah kelihatan? Ya, kelihatan My Father's Parent House Blood. Nah, judulnya Hasaku Sama. Hasaku Sama, oke. Dari ini ya, dari Jepang. Ya, kita Jepang nih kayaknya harusnya tahu nih. My father's parents' house was a little less than 2 hours away by car.
Ini gimana? Kita baca ceritanya langsung ditranslate atau satu paragraf kita ambil kesimpulannya? Matilah aku kalau satu paragraf. Jadi ayahku orang tua ayahku ya, rumah orang tua ayahku itu jaraknya itu kurang lebih 2 jam Itu kayak melalui mobil. apa? Perumahan yang ada kebunnya, farming house, yang ada sawah dan Kurang lain-lain lebih gitu seperti kan. itu. Jadi dia ceritanya liburan ke sana, ke tempat nenek sama kakeknya. Nah, kita bisa lihat di sini. It was the start of the spring vacation and the weather was perfect, so I got on my bike and went to my grandfather's house. It was still a little cold, but the veranda was pleasantly warm, so I relaxed there for a while. Then, Popo. Ini cerita dia liburan, dia lagi nyantai di halamannya, terus dia dengar suara ini. Popo. Heard this strange sound. It didn't sound like a machine. It sounded like it was coming from a person. In addition to that, it was kind of like it was both voice, consonant, and half voice at the same time. What was that? I wondered. And then I saw a hat over top of garden hedge. There's no reason on it would have been put up there. Then it started to move sideways, and once it reached the gap in the hedge, I saw a woman. And the woman was wearing the hat. She was also wearing a white one-piece dress. Jadi pas dia habis dengar suara ini, dia nyari asal suaranya dari mana. Ternyata dia di dekat apa? Garden itu. Garden hedge. Ya. Pagar kebun yang tahu kan yang kayak rumput-rumput yang dibuat pagar tinggi itu. Atau bilangnya ya? Ilalang mungkin ya. Bukan. Yang dia biasanya di ini loh kalau di sabar langsung kita tunjukin aja. Hedgehog dong. Nah, yang gini pagar-pagar kebun. Tunjukin gini. Nah, cuman kayak labirin. Iya, masalahnya itu pagarnya itu tingginya 2 meter. Nah, tapi kok bisa kepalanya sampai muncul di atas pagar itu? Berarti tinggi orangnya pasti lebih dari 2 meter kan? Terus orangnya tiba-tiba hilang dan itu suara popo-popo tadi juga hilang. However, the hedge. Nah, baru kita kesini, dia balik ke rumahnya, nanya sama kakek neneknya. Dia ngelihat cewek gede, tapi dia ragu itu kayaknya cowok yang pakai baju cewek, soalnya gede banget, tinggi, kayak bukan cewek, gitu kan? I said, they just replied, oh yeah, she was bigger than H, she was wearing a hat and making this strange sound like po. Nah, di situ karena dengar cerita dia, nenek sama kakek ini kaget. Terus like they stop moving, agak santai. Kakeknya langsung sambil kayak emosi gitu nanyain dia beberapa pertanyaan, kapan dia liatnya, apa yang dia lihat, di mana liatnya, setinggi apa dia. Terus dia jawab aja sesuai yang dia lihat. Kakeknya langsung pergi nelpon orang, terus dia disuruh tinggal di situ, dia nggak boleh pulang. Malam ini dia harus tinggal di rumah itu. Dan situ, jadi kakeknya pergi, dia jemput temennya Kesan. Kesan ini kayak apa ya? Nanti di akhir cerita pokoknya dia kayak semacam dukun di Indonesia bilangnya. Oh, Kesan ya. Dukun gitu ya. Jadi dia ini nanya ke neneknya, emang ada apa? Ternyata dia ini udah dirasuki sama Hasaku sama. Dia diincar sama si Hasaku sama karena udah ngelihat si Hasaku sama tadi. Yes. Jadi kakeknya bakal ngelakuin sesuatu about that. Gak usah khawatir. Terus jadi
ceritanya di area itu ada sesuatu yang disebut Hasaku sama. Dia ini wujudnya ini tall woman, wanita tinggi, tingginya 8 kaki. Dia itu aneh dan punya ketawanya itu bunyinya po 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 po. Dia ini munculnya sebagai wanita muda yang pakai pakaian berduka, biasanya warna putih atau hitam atau formal kimono gitu, tergantung orangnya. While her parents was always different, the things she always had in common. Nah, walaupun dia kan udah dijelasin nih, orang yang lihat bisa aja berbeda-beda wujudnya, tapi appearance-nya itu selalu sama, dia selalu tinggi, wanita yang tinggi gitu. Tingginya, incredible height. Nah, jadi dia itu biasanya rumornya dia ini ngincernya traveler yang orang-orang baru di daerah itu. Nah, jadi setelah mendengar ini, jadi dia itu, jadi ceritanya setan ini di seal pakai statu kayak patung-patung gitu. Jadi di desa ini ditaruh ada 4 patung di setiap arah mata angin, biar dia ini nggak bisa pergi dari desa itu, terkunci di sekitar desa itu aja di antara statue-statue tadi kan. Nah, di sini dijelasin kalau dia ini nggak bisa keluar dari daerah statue Jizo statue. Jadi singkat cerita, dia disuruh tinggal 1 malam di sini. Dia disuruh ke kamarnya di lantai 2. Jendelanya udah disiapin, ditutup pakai koran dan talisman. Talisman ini apa ya bilangnya? Jimat gitu. Talisman. Pokoknya kamarnya ini udah disiapin lah. Pokoknya kamarnya ini udah disiapin buat anti Hasaku sama gitu, biar gak masuk atau apa gitu, gak ngincar dia. The sun about to set. Listen, you can't leave this room until tomorrow morning. Ini matahari udah mau terbenam, dia dibilang jangan keluar dari kamar ini sampai besok jam 7 pagi. Nah, jadi dia disuruh selalu pegang jimatnya. Kalau ada sesuatu berdoa ke Buddha. Doalah, kata Kesan ya. Itu Kesan yang ngomong kan. Jadi dia dikurung dan dia nggak boleh buka pintu kamarnya walaupun ada yang manggil sampai jam 7 pagi. Nah, jadi dia udah mulai tidur, terus dia kebangun tuh jam 1 malam. Oh damn. Bangun. Nah, what an awful time to wake up, katanya kan. Jelas. Waktu yang buruk untuk bangun. Tiba-tiba dia dengar tapping sound on the window glass. Ada suara ngetuk-ngetuk di jendela kacanya. Tapi bukan batu kecil lempar gitu. Ya, beda suaranya, kayak batu kecil lempar ke kaca. Lebih mirip kayak kuku di pukul-pukul ke kaca gitu. Terus dia kayak positive thinking aja, maybe it just win. Nah, tiba-tiba dia dengar suara kakeknya. Hey, are you okay? Don't push yourself too hard. If you are scared, okay. Without thinking, I walked towards the door, but then I remember what my grandfather said to me. Nah, kan dia tadi diingatin jangan buka pintunya. Apapun yang terjadi kan. Dia diingatin, terus suara kakeknya ngomong lagi, what's wrong? You can come out if you want. The voice sound exactly like my grandfather, but it wasn't him. Ya, suaranya memang mirip kakeknya, tapi dia yakin itu bukan kakeknya. Dia yakin itu bukan kakeknya. Jadi, nah ini pile of salt yang ditaruh di sisi kamarnya, garam yang ditaruh di pojok-pojok kamarnya. Garam yang ditaruh di pojok kamarnya itu jadi hitam, berubah warna jadi hitam. Terus berubah warna jadi hitam, terus dia langsung lari ke Buddha, terus dia berdoa sambil megang jimat-jimat tadi. Please help me. Terus dia dengar suara ini lagi. Suara tadi bayangin di posisi dia sih.
Terus I heard the voice, the window start rapping, jendelanya mulai getar, bunyi-bunyi makin parah dalam tadi. Terus panjang malam dia cuman bisa berdoa. Terus tiba-tiba dia bangun udah jam 7.13. Oke, akhirnya. Ya, akhirnya dia bangun, semua garam tadi yang tadi ya putih yang di pojok-pojok kamar itu udah berubah jadi hitam. Oke. Terus dia dibuka kamarnya, neneknya ngomong I'm so glad. Terus dia udah ditunggu, disuruh masuk mobil, dia mau diantar pulang. Karena prosesnya belum selesai, dia masih dikejar sama si Hasaku sama. Disuruh cepat-cepat naik ke mobil, terus dia langsung naik ke mobil kakeknya. It's terrible, isn't it? Nah, dia disuruh sepanjang perjalanan di mobil jangan buka matanya, tetap lihat ke bawah, kan? Oke. Dan nah, jadi ceritanya ini dia yang bisa lihat karena yang diproses Hasaku sama cuman si orang ini kan. Sabar tadi kan. Kakeknya si Kesan itu nggak bisa lihat Hasaku sama. Cuman dia yang bisa lihat. Terus mereka lanjut jalan, sepanjang perjalanan ada suara ini lagi keluar. Suara ini lagi. I heard that voice again. I grab the talisman. Gitu nih, close my eyes. Dipegang jimatnya diberikan sambil tutup mata. Nah, tapi karena dia penasaran, dia buka matanya. Terus dia lihat ada yang ngejar mereka. I saw white dress. It was moving alongside the car. Damn. Terus dia karena dia penasaran, dia jadinya ngeliat terus. Langsung si Kesan itu teriak, hey, don't look. Dia panik. Jangan nengok, woi. Lihat lu, woi. Dia tutup mata lagi sambil megang jimatnya lebih kuat. Ada yang suara yang ngetuk-ngetuk jendela mobil mereka. Tapi mereka nggak bisa lihat. Tapi mereka bisa dengar suara tappingnya, mereka bisa lihat. Mereka bisa dengar. Akhirnya mereka keluar dari desa itu kan. Berhasil, thank goodness. Akhirnya. Singkat cerita, jadi dia pulang kan. Singkat cerita dia pulang. Nah ini kayak cuman epilog aja. Dan mereka pulang. Pokoknya udah pulang, udah aman kan, dia pulang ke rumahnya. Cuman dia nggak boleh lagi balik ke desa itu. Karena dia udah pernah ditandai Hasaku sama. Rumornya dia bakal tetap diincar kalau balik ke desa itu. Dia nggak boleh lagi. Pokoknya udah 10 tahun setelah kejadian itu, kakeknya meninggal. Iya. Dia nggak boleh jenguk kan? Iya, nggak boleh jenguk. Cuman ada kabarnya, terus neneknya telepon dia. Statu yang menjaga Hasaku sama itu rusak. Oh, doom. Ingat Jesus statu yang buat nahan dia biar turut di desa itu kan? Iya, rusak. Jadi dia masih ketakutan kalau dia ngedengar suara ini lagi. Tamat. Oke, itu the story. That's urban legend, but creep me out, really serious. Kalau nengok tuh dari rupanya kayak gitu. Serem guys. Apalagi yang bagian dia dikurung di kamar semalaman itu. Iya, kan lantai 2. Window cuma nyampe gitu kan. Ada yang ngetok kan. Iya. Ada suara apa lagi? Itu kalau aku jadi dia udah tidur aja dah. Tidur sih. Tidur mana mikir. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Bisa orang beda-beda gitu kan kejadiannya. Main serem sih. Ini aku taunya pas 1 SMA. Baru berapa tahun berarti? Baru 2 tahun. Aku baru tahu dikasih tahu temen.
Pas baca waktu itu masih penakut kan, takut sih bacanya. Serius. Lagi kalau lihat gambarnya ya ampun, astaga. Ya, Wanita alit pentingnya nggak setinggi itu ya ampun. sorry. Gigantisme. Kita lihat gambar main coba ya. Rasa pisangnya. Holy. Nah, kan ada aja. Nice. Keren lah. Oh damn. Dan boy. Oke, nah segitu aja. Bisa kalian bayangkan itu kan dari cerita kita tahu dari Hasaku sama Urban Legend di Jepang. Yoi. Kalau mau dibandingin tentunya lebih creepy ini sih daripada cerita yang Panjang ceritanya, sorry. iya apa. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ada cerita lebih creepy lagi yang kalian ketahui? Komen aja dong di bawah. Yang pelit-pelit dong. Nice. Ini gimana sih? Creepypasta itu banyak. Creepypasta banyak sih. Bahkan di game aja ada creepypastanya. Iya kan yang dulu kalau dari barat aku cuma taunya Slenderman, itu Iya. creepypasta salah satunya. Creepypasta lumayan seru sih bacanya. Bacanya seru tapi parnonya nggak seru. Nah iya. Tapi kalau diikutin lagi lumayan sih seru. lagi duduk ruang gelap gitu kan, mati apa nih. Pokoknya kalau yang penasaran sama cerita creepypasta kayak begini banyak tuh nanti keluar. Banyak. Udah ungu aja itu kan berarti udah tekan semua. Sering baca coy. Dah. Itu aja dah dari gua. Gitu aja sih. Semua cerita tentang creepy edisi Halloween. Gimana kalau kalian? Apakah kalian ada cerita creepy atau pengalaman pribadi yang lebih creepy? Komen aja di bawah. Kayaknya begitu aja untuk hari ini ya. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Thank you. Ya juga. Terima kasih sudah nemenin. Thank you. Terima kasih udah diundang. Sudah diundang. Tiba-tiba banget. Yang mau kenalan gimana? Boleh taruh aja IG-nya. Ya, follow IG-nya apa namanya? Nanti mention. Ada kan nanti muncul di bawah gini. Username XoWillix. Di follow kalau mau cari tahu. Thank you. Begitu aja hari ini. Thank you. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ingat tuh ya. Banyakin subscribe-nya. Kawan gue nih. Tunggu aja video selanjutnya. Mungkin kami bisa bareng lagi. Amin. Intinya pantau terus Pandas Production. Intinya semoga kita satu frekuensi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Off the record.